Salam Indonesia, selamat sore pemirsa Jogja TV. Senang sekali hari ini saya Indah Adina kembali bisa menyatu bersama dengan Anda. Seperti biasanya persembahan DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta yang didukung sepenuhnya oleh DPRD DIY. Kami mengajak Anda di talkshow Siap Nikah, Sehat, Independen, Aman, Produktif menuju nikah. Yuk, kita perlu persiapan yang luar biasa untuk bisa menuju nikah dengan kategori seperti yang tadi Indah sampaikan. Sehat, independen, aman, dan produktif. Oke, hari ini kita akan bicara mengenai pernikahan usia dini, dampaknya nyata bagi ketahanan keluarga. Biarkan tamu saya nanti akan bicara dari ketugasan masing-masing. Pak Diwan pasti akan bicara soal regulasinya seperti apa, dukungannya terhadap DP3AP2 seperti apa, dan apa yang kemudian dibicarakan bersama dengan masyarakat ketika bertemu langsung dengan masyarakat di DIY. Bu Sylvie nanti akan juga bicara mengenai apa saja yang harus kita persiapkan. Jangan sampai pernikahan dini ini terjadi pada keluarga kita yang nanti dampaknya nyata terhadap ketahanan keluarganya. Pertama, Pak Anton Prabowo Sumendawai, SHMKN, Wakil Ketua Komisi D, DPRD DIY. Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat Mbak Indah. Ini bapak papa yang bahagia gitu. Senyumnya kan kelihatan gitu. Putra putri 3 ya di rumah ya? 4. Oh, 4? Ya. Oh sudah nambah? 4. Oh so gaya saya. Kok terus sudah nambah? Putra putrinya. Putra putrinya. Pasangan satu dong. Budara selamat sore. Putra Sehat selalu. 3 perempuan 1 cowok. Nah 3-nya benar. Oh yang 3 tuh perempuan, Ya, satunya cowok. Ya. Oke baiklah. Anak-anak sehat Pak semua? Alhamdulillah Sehat. sehat. Oke. Istri juga sehat dong pasti? Alhamdulillah sehat terus. Oke. We always happy. Oh, Kita harus happy. Alhamdulillah. Ya, jadi semangat harus kita pancarkan. Betul. Amal untuk apa? Vibes-nya positif ya. Vibe-nya positif. Supaya ketika aliran nanti saya positivisme Bu. Oke, terima kasih Pak Anton. Kemudian Ibu Sylvie Dewayani MSc, psikolog. Yes. Luar biasa sekali. Apa kabar selamat sore? Alhamdulillah baik. Sehat selalu. Sugeng Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh pernikahan yang sudah mantap. Oke, luar biasa. Ini bukan usia dini. Usia Anda. Alias terlalu lambat tuh. Bu Sylvie ini psikolog tapi Ibu juga ketuanya banyak sih, organisasinya banyak, dan kemudian juga yang pasti Bu Sylvie ini selalu memberikan pertolongan untuk mereka yang membutuhkan ya, kaitannya betul. dengan bagaimana mereka bisa mentalnya sehat, bagaimana mengatasi problem-problem yang ada di masyarakat dan sebagainya. Makin banyak kasus. Makin banyak. Oke. Hari ini mendaftar di kantor itu ya, di Spring Up itu baru dapat jadwal itu setelah Lebaran. Oh ya? Saking banyaknya. Jadi saya pegang 8-9 klien. Saking banyaknya. Baik. Lebih banyak ke kasus apa biasanya? Depresi, kemudian salah satu yang paling banyak depresi itu gangguannya dari ekonomi, Oke. kemudian judul pinjol dan lain sebagainya itu yang paling sering saya. Lalu disusul ranking keduanya bullying. Oke. Baiklah. Masih begitu ya. Ya. Mau pakai emoticon CK gitu kayaknya. Keluarga sehat Bu Sylvie, suami sehat, Ananda yang luar biasa. Iya, suka ngedram anaknya ya. Oke, kita sering berkabar-kabar gitu. Oke. Di sini Indah juga tanya tadi Pak Anton, Bu Sylvie sehat, keluarga seperti apa dan sebagainya. Karena konsep ketahanan keluarga ini memang harus kita miliki ya. Kalau kaitannya sekarang kita bicara soal pernikahan dini, mari kita cermati seperti apa yang terjadi di lapangan, apa yang harus dilakukan supaya kalau ini yang nonton adalah orang tua tidak terjadi pada anak-anak kita. Kalau yang nonton remaja, ya Anda akan terhindar dari sesuatu yang buruk yang tidak kemudian menjadi keluarga Anda punya konsep ketahanan keluarga. Pak Dewan, kita ke Bu Sylvie dulu ya. Yes. Konsep ketahanan keluarga itu seperti apa? Dan kemudian kalau kita ada benang merahnya untuk pernikahan dini, seperti apa Bu? Baik, sebetulnya kita mengenal fungsi keluarga yang utama ya. Jadi keluarga ini adalah tempat edukasi pertama anak untuk berbagai value ya. Di antara kalau di undang-undang ada 7 value yang harus ditanamkan di keluarga. Nah, saya tidak ingin membahas itu, tetapi saat ini sepertinya fungsi itu menjadi lemah karena banyak sekali yang menekankan pada fungsi ekonomi. Oke. Ya mungkin karena saking itu tekanannya saya tidak tahu ya, tetapi fungsi bagaimana itu mendidik karakter anaknya, bagaimana mendidik moral, bagaimana itu bisa membangun agama yang kuat, bagaimana itu bisa menjadi fungsi lain sebagai sosial, itu tampaknya menipis. Sementara ini mungkin yang berkait erat dengan, kalau saya menyebutnya sebagai pernikahan usia anak ya.
Kalau dini dan lambat itu nanti aku takut sebelah ini kena gitu. Oke. Si anak aja deh ya. Iya, oke. Kalau di usia anak ini prosesnya ada gini. Anak-anak sekarang itu kan mempunyai intake yang luar biasa, makanan yang luar biasa. Ya. Kemudian sumber energinya juga banyak. Stimulan yang diterima juga banyak. Mulai dari stimulan makanan, tidak hanya makanan, tetapi juga tontonan. Dan juga itu menstimulasi banyak faktor, terutama faktor seksual. Oke. Namun sayangnya di keluarga kan seharusnya kalau faktor yang berkait dengan stimulasi seksual, perkembangan seksualnya naik ya. Anak-anak sekarang itu menariknya mens pertama itu di usia kelas 3, kelas 4, begitu kan ya. Padahal zaman dulu kadang-kadang SMP. Sekarang itu yang Iya. SMP itu udah pada malu gitu oke. ya. Ini kan maju nih. Sayangnya keluarga ini tidak mengikuti dengan perkembangan yang lain, yaitu misalnya contoh yang paling penting adalah perkembangan emosi. Anak mempunyai dorongan seksual, dorongan emosinya tidak dibangun, tanggung jawabnya tidak muncul. Juga dari stimulasi sosial yang bentuknya tanggung jawab, bentuknya adalah kedisiplinan, bagaimana dia membawakan diri, tidak disentuh oleh orang tua. Nah, inilah yang kemudian anak kebelet, nggak punya stopan gitu ya. Kalau kita remnya nggak pakem, remnya dipasang sama orang tua, ininya masih lambat kan. Jadi kita udah siap semua gitu. Ini sekarang yang mungkin analisis saya terhadap apa yang terjadi di masyarakat seperti itu. Jadi ini orang tua tuh memang harus siap mengikuti perkembangan yang ada. Betul. Karena jangan segala ukuran itu ukurannya orang tua. Sementara anak-anak sekarang ini berubah. Beda banget. Jangan berubah, kondisi semuanya berubah. Iya kan kata Ali bin Abi Thalib gitu ya. Agak serius nih. Iya, kita dengarkan. Dengarkan. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Jadi kalau ada orang tua zaman dulu, bapak zaman dulu, ibu itu udah nggak jalan deh kayaknya, itu susah banget itu maksudnya. Memang perlu keterampilan khusus dalam pola asuh ya. Saya juga bersyukur sih sebenarnya banyak asupan pola asuh ini yang kalau mau sih membaca itu akan bagus. Sayangnya literasi terhadap ini kan juga tidak banyak. Ya, kenyataan di lapangan seperti itu. Gantian sana. Iya. Bu, ini beliau sedang belanja info gitu kan. Saya penuhi keranjang kuning infonya dengan tanya ke Ibu. Pak Dewan salim dulu. Ini saya bantu loh Pak Dewan. Oke Pak Dewan. Ini apa yang disampaikan Bu Sylvie itu sebetulnya secuil dari informasi yang beliau miliki ya. Tapi karena Bapak ada di komisi ini, komisi D, kemudian Bapak juga mengampu banyak dinas sebagai mitranya, pasti informasi itu juga sudah ada di tangan Bapak. Komentar terlebih dahulu Pak terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Jadi kalau kita berbicara temanya tentang pernikahan dini, usia anak. Jadi memang itu banyak multiplier efeknya juga. Karena sekarang ini, ya tadi dijelaskan oleh Bu Sylvie bahwa sekarang ini tugas orang tua itu berat. Beratnya itu harus mencukupi kebutuhan pokoknya, sandang, pangan, papan, termasuk juga mencukupi hasrat dari anak-anak muda ini untuk berteman. Jadi kita orang tua harus memposisikan diri kita itu juga sebagai teman. Teman mereka curhat daripada curhat dengan orang lain. Kalau zaman saya dan zaman Bu Sylvie mungkin kita kangsenan atau janjian sama temen itu nggak pakai HP, kita nggak punya HP, kangsenan ketemu di Cakro gitu atau di pos gitu, kita ketemu. Tapi kalau sekarang itu bisa kemana-mana. Kita melalui sosial media dan lain sebagainya. Di negara-negara asing pun di Australia bahkan sekarang itu ada undang-undangnya anak-anak 17 tahun tidak boleh bermain sosial media. Sebelum 17 tahun tidak boleh. Dan di kita itu masih widely open, kita masih terbuka semuanya boleh bisa mengakses dan lain sebagainya. Kami baru berjuang ini di komisi, bisa nggak kita di Kominfo untuk kita bisa blog. Nah, tapi itu kan ranahnya di Kementerian Pusat. Tapi kan paling tidak kita menggaungkan masukan. Karena ya efek dari sosial media, terutama juga game-game ini, anak-anak jadi malas untuk satu bergaul dan juga mereka curhatnya malah nggak dengan orang tuanya. Jarang juga sekarang ini kita makan malam bersama sambil ngobrol tanpa ada gadget. Ngobrol, kita ngobrol dari hati ke hati, ngobrolin apa aja.
Jadi itu yang dibutuhkan anak itu, tempat untuk ya gitu. Kita harus berbagi peran, kita harus tadi yang disampaikan ibu tadi dari Ali bin Abi Thalib, kita juga harus di masanya ini kita juga harus ikut menyelami mereka. Sekarang trennya gen beta, gen alpha, ini lagu-lagunya apa ya, kita pura-pura tahu, kita tahu, dan supaya mereka itu bisa nyaman untuk menyampaikan keluh kesah kepada kita, termasuk supaya tidak berjarak ya dengan anak-anak. Tidak berjarak. Ya. Nah juga nanti yang lain-lain terkait masalah ekonomi dan lain sebagainya, karena sekarang banyak kasus-kasus kekerasan juga, kekerasan itu kan juga di rumah tangganya sendiri, karena dari sisi emosional mereka mau menemukan jati dirinya, entah itu yang perempuan atau yang laki-laki belum menemukan jati dirinya. Karena kalau menurut Undang-Undang 16 2019 ya, itu 19 tahun untuk pria dan laki dan perempuan. Tapi kalau BKKBN 21 tahun untuk perempuan, 25 tahun untuk laki-laki. Ya kan, itu jelas ada, walau itu ada perbedaan kalau karena dari BKKBN. Iya, berencana. Karena kalau dari BKKBN kan melihat dari sisi kematangan yang lain, kematangan emosional dan lain sebagainya, dan juga termasuk ekonomi kesiapan. Nah, ini kan ada perbedaan di sini. Nah, kita itu sebagai orang tua harus bridging untuk itu. Kita harus bisa menjadi jembatan kepada anak-anak dan juga sosialnya juga, supaya kita itu ya anak-anak kita pantau. Sekarang ini kan ya banyak lah, tadi ngobrol-ngobrol sedikit dengan Bu Sylvie. Bu Sylvie tadi. Saya mau nyebutnya bukan namanya tapi dokter. Ya kan, Bu dokter. Jadi saya mikirnya dokter atau dokter Sylvie. Artinya di Indonesia ini kan kita tidak ada part time job. Banyak anak-anak muda itu belum mempunyai uang sendiri, mereka masih banyak waktu luang. Banyak waktu luang itu kalau dipakai dalam artian yang positif is okay, baca buku, literasi dan lain sebagainya. Tapi kan biasanya enggak scrolling ataupun nanti pacaran mungkin, pacaran dan lain sebagainya, karena banyak waktu luang. Nah sekarang kurang sibuk gitu ya. Kurang sibuk. Nah sekarang ini alhamdulillahnya ya dikit-dikit ada MBG ini agak lumayan juga, Bu. Jadi itu kan ada sekarang 16.000 tenaga kerja untuk anak muda. 400 dapur ini kan lumayan. Karena kan ini di luar negeri itu part time job lumayan. Itu kita ambil sisi yang positifnya. Mereka itu bisa mempunyai uang sendiri, bisa provide sendiri. Karena sekarang akar masalahnya itu juga karena pengetahuan. Kalau di budaya sih, kalau di Jogja sih nggak begitu seperti daerah lain, karena di sini sudah rata-rata pendidikannya itu sudah tinggi. Jadi kalau berbicara budaya orang menikah dini itu karena satu faktor kecelakaan, atau faktor karena hamil dulu ya kecelakaan maksudnya, atau ya itu tadi karena sosial media dan mereka ingin tahunya itu tinggi. Dan juga sekarang tadi disampaikan Bu Sylvie tadi juga itu tadi sekarang kelas 3 kelas 4 udah menstruasi. Nah sedangkan yang cowok itu juga ya karena pengaruh sosial media ini mau cari apa aja lebih cepat ya dibandingkan teman-teman yang dulu. Itu. Baik, kita cross check ke Bu Sylvie sekarang. Faktor-faktor yang kemudian menyebabkan pernikahan dini itu semakin banyak terjadi. Iya, salah satunya memang stimulan dalam artian tontonan ya. Sebagian besar anak yang kami harus tangani untuk rekomendasi khusus kan, kalau mau menikah di usia sebelum 19 tahun itu kan harus dispensasi dari lembaga-lembaga seperti kami ini adalah karena sudah KTD ya, kehamilan tidak dikehendaki. Nah ini salah satu faktor utama yang paling banyak itu karena mereka sudah itu tadi kecelakaan dulu. Jadi dorongan seksual yang tidak bisa mereka atur dan kendalikan karena tidak diajari untuk mengendalikan, tidak sempat diajari, ini sudah jalan. Nah yang kedua memang faktor ekonomi sih. Tapi ini kecil ya Pak, menurut saya di Jogja ini untuk faktor ekonomi itu kecil. Hampir semua yang dispensasi itu karena sudah terlanjur. Lebih ke sana ya? Lebih ke sana. Baiklah. Jadi ini awareness orang tua harus selalu tinggi ya. Betul, supaya bisa tadi mengajari supaya untuk mengendalikan itu dan lain-lain. Hampir semua orang tua membiarkan anak menggunakan gadget, terutama yang SMP ya, padahal itu kan stimulannya banyak. Salah satu kasus aja yang saya tangani, anaknya sudah hamil 6 bulan, orang tuanya nggak tahu ini SMP negeri. SMP negeri besar, orang tuanya nggak tahu Pak, itu sudah 6 bulan. Dan itu dibawa ke kami, kemudian ibu ini kayaknya ibu harus ke
apa namanya SPOG. Karena menurut saya dia hamil gitu. Jadi baru itu kemudian dicek dan tahu. Dan anak ini tidak mau menyampaikan siapa pelakunya. Nah biasanya kalau ada kasus seperti ini, KTD seperti ini ya mungkin sekalian ya, KTD seperti ini dan dia tidak menyampaikan siapa pelakunya adalah orang terdekat yang dia sedang lindungi. Tapi kalau dia pacarku, dia ngomong ya, biasanya kalau pacar itu malah dia ngomong lah. Atau temennya apa, nah itu. Jadi kami itu kan wah ini masalahnya justru malah double-double kalau kayak gini. Ya, gitulah. Itu banyak sekarang. Orang terdekat itu bisa jadi keluarga, bisa jadi guru, bisa jadi yang harusnya dia melindungi. Biasanya anak nggak akan mengaku sampai anaknya lahir tuh. Baik. Ya ini orang tua memang harus benar-benar radarnya dipasang deh, kan? Radarnya dipasang supaya jangan sampai kemudian terjadi, baru kemudian dia mengetahui. Ya ini sudah terjadi juga malah belum tahu sampai 6 bulan itu kan. Terus sebagian besar, ya mungkin karena panik ya. Sebagian besar kan reaksi kalau misalnya bukan hamil ya, tapi ketahuan nonton gitu. Reaksi pertamanya kan pasti marah nih ya. Begitu marah, begitu anak menutup, channel udah tertutup semua sebetulnya. Justru gitu ya? Iya. Pendekatannya harus menggunakan, kan toh sudah terlanjur gitu kan ya. Berarti kita kan harus menggunakan strategi. Kalau itu marah ya malah kita bocor gitu. Artinya kita tidak bisa mengarahkan anak ini juga gitu. Kalau awal-awal kan mulai dari anime ya, kemudian video-video, kemudian ya itu tadi Pak, saya nitip betul TikTok dan lain sebagainya. Kenapa sih orang tua membiarkan anak nonton TikTok, memiliki IG, video YouTube Short dan lain sebagainya? Menurut saya itu sudah bukan konsumsi anak-anak, jelas bukan konsumsi anak-anak. Sudah tidak perlu lagi untuk anak-anak. Kalau bisa ini teman-teman dari tentu saja di Dewan di pusat, kemudian Kominfo itu bisa menangani ini akan sangat baik. Baik. Itu sudah dicatat sama Pak Anton ya, supaya kemudian menjadi masukan bagi banyak. Ini kan juga edukasi bersama. Artinya kan ini di Indonesia ini subscriber, penonton YouTube tuh banyak sekali dan TikTok dan lain sebagainya. Dan juga wahai para konten kreator, paling tidak mereka itu kalau membuat bertanggung jawab. Artinya bahasa-bahasa yang digunakan kontennya. Karena kalau kita melihat konten-konten di luar negeri itu kan ada yang 18 plus, 17 plus, mereka 21 plus itu. Dan juga jarang ada video-video short. Rata-rata itu video short itu dari Indonesia semuanya. Itu artinya konten kreator itu paling tidak at least paling tidak itu juga memberikan edukatif. Nah, contohnya seperti ini. Tonton ini saja. Jadi artinya kan dibanyakin konten-konten seperti ini supaya anak-anak ada edukasinya. Karena anak-anak juga jarang juga yang senang kalau literasinya langsung membaca gitu ya. Mungkin kan biasanya literasinya digital, visual dan lain sebagainya. Nah, itu dibanyakin konten-konten yang memang itu edukatif. Baiklah. Kembali ke konsep ketahanan keluarga, Bu Sylvie. Kalau tadi pernikahan usia dini dampaknya nyata bagi ketahanan keluarga. Konsep ketahanan keluarga sendiri seperti apa? Sebenarnya kalau namanya ketahanan keluarga itu adalah keluarga tadi ya saya sampaikan berfungsi. Fungsinya tadi ada 7, ada banyak sekali ya. Kalau keluarga itu baik, itu dia bisa melakukan fungsi tersebut dan bisa menjadi primary educators gitu ya. Karena sebetulnya kan masyarakat, institusi pendidikan itu kan tempat yang membantu keluarga untuk melakukan pendidikannya. Nah, yang lupa adalah anak lahir kemudian pada saat sampai balita itu asuh dengan seperti itu ya. Tetapi setelah itu, ini yang sayangnya tidak diberi pendidikan moral, tidak diberi pendidikan untuk mengisi waktu luang. Not necessarily kerja sih sebetulnya, tapi aktivitas seperti tadi Pak Anton bercerita anaknya barusan latihan choir. Anak saya sering main drum dan lain sebagainya. Itu upaya kami untuk membuat anak sibuk ini belajar bertanggung jawab.
mengisi waktu dengan baik dan lain sebagainya, mempunyai target, belajar meraih target dan lain sebagainya lah. Itu memang saya sengaja. Tapi seberapa besar? Nah di kota Jogja Pak, alhamdulillah mulai tahun ini kemarin saya ketemu dengan Ibu Kepala Dinas DP3AP2KB mengatakan bahwa wali kota akan melakukan mengerjakan apa yang kita rekomendasikan 1 tahun yang lalu, yaitu memperbanyak ruang untuk aktivitas remaja. Kalau anak-anak itu udah banyak, tapi remaja futsal harus bayar, ya dia nggak bisa Coffee futsal, shop harus bayar. ya kan? Terus dia main basket juga harus bayar. Inilah yang harus dipikirkan pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah untuk bisa menyediakan ruang-ruang pengisian aktivitas kepada anak-anak. Lalu kampung-kampung, masyarakat itu menyediakan aktivitasnya ya, dari kesenian, dari olahraga. Saya pernah melakukan riset Pak di seluruh kota Jogja, 14.000 anak yang kami riset. Itu ternyata dia itu pengen sekali banyak untuk olahraga. Olahraganya itu ya volley, ya futsal, ya basket, itu 3 yang, dan bulu tangkis 4 ya. Kemudian yang kedua, aktivitas kedua itu kesenian. Ini betapa mulianya anak-anak ini ya, tapi dia nggak tahu mau kemana. Semua itu perlu fasilitasnya tidak ada karena harus membutuhkan inilah uang. yang harus kita berikan. Lalu zaman kita dulu bukannya banyak lomba band, banyak lomba ini gitu. Festival. Itulah yang banyak dilakukan. Anak-anak dengan aktivitas seperti ini gak sempet lah melihat scroll itu. Anak saya targetnya besok nih, minggu depan saya lomba di Jawa Timur kan. Dia sudah harus menyiapkan lagu berapa ini dan lain sebagainya, latihan seminggu berapa. Nggak akan sempat itu nonton. Baik. Telegram guyonan Pak Anton mengatakan kurang sibuk itu ternyata benar ya. Karena energinya kemudian membuncah untuk hal-hal yang tidak baik atau kurang tepat. Itu ya. Dan kami sekarang DPRD juga kerjasama dengan Dinas Kebudayaan, kita kan sering membagikan gamelan ke tiap-tiap kalurahan. Untuk latihan ya. Kalurahan itu keren. Dan itu hasilnya itu biasanya satu gamelan itu 2 pangkon itu biasanya kelompoknya bapak-bapaknya 2, ibu-ibunya 2, anak-anaknya 2, dan bahkan anak-anak itu lebih cepat daripada bapak-bapaknya. Ya dibikinin festival. Dan itu kita sudah banyak, dan itu yang merupakan yang terbukti itu sudah jalan. Tapi yang memang yang kita garis bawahi dan mungkin menjadi masukan buat kami, artinya memang kita perlu ada ruang terbuka hijau atau ruang terbuka untuk remaja terutama. Karena mereka itu semangatnya kan, kalau anak-anak kan udah banyak nih ya kan. Tapi kalau remaja ini yang tadi yang banyak yang fragile ataupun masih permasalahan rentan itu, kalau nggak kejudul nanti ada yang kejahatan jalanan, kalau yang cowok-cowok, kalau yang perempuan nanti juga ya bahaya. Nah artinya memang perlu dibuat sibuk. Nah ini tugasnya kami, tugasnya kami, artinya kami juga harus menyediakan ini supaya kita lintas kabupaten, kan? Karena kewenangan provinsi tidak otomatis kita langsung bisa turun ke kabupaten kota, tapi ini merupakan pemahaman bersama supaya ya Jogja ini kita kembalikan lagi ya sebagai kota pendidikan, marwahnya kota pendidikan itu harus kita kembalikan. Gitu. Jadi ya, kira-kira mudah-mudahan ya itu bisa dilakukan. Masyarakatnya pun jadi Baiklah. Secara regulasi sudah cukup atau belum Pak untuk perlindungan bagi anak-anak kita? Sebenarnya kalau dari sisi regulasi itu sebenarnya sudah cukup. Sudah banyak undang-undangnya, ancamannya sekarang. Berarti bagaimana aplikasi di lapangan dan pengawasan itu yang harus dilakukan? Kalau untuk perlindungan atau pelindungan kepada anak itu sudah cukup. Pelindungan terhadap perempuan, pelindungan kepada anak itu sebenarnya sudah hampir semuanya itu lengkap. Cuma memang ini bisa dijadikan gerakan bersama. Gerakan bersama sebagai orang tua untuk mendidik anaknya. And have to be there untuk anaknya. Dan dibiasakan ya hal kecil lah. Makan malam bersama. Kalau paling tidak nggak bisa sholat 5 waktu bersama, minimal sholat maghrib bareng. Ya toh? Terus masyarakat juga. Masyarakat menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan juga kalau ada apa-apa ya kita harus tahu, harus aware. Tapi jangan menjudge atau menghakimi. Tapi paling tidak bisa
menjadi apa namanya Bu, itu kayak apa ya, kita sebagai gerbang kontrol. pengaman lah ya, kontrol ya pengaman. untuk anak-anak kita remaja gitu. Oke, Bu Sylvie, perlu ditanyakan juga sebetulnya ketika ada usia pernikahan usia dini atau usia anak gitu tadi, secara mental itu biasanya apa yang terjadi pada anak-anak? Ya, salah satu itu ini yang paling membuat sedih ya, terpotongnya tumbuh Generasi. kembang anak. Ini kan dia seharusnya kan mempunyai alur tumbuh kembang ya. Setiap anak itu kan atau setiap manusia itu kan mempunyai tugas perkembangan. Misalnya pada saat usia sekian, 2 tahun ya dia basic trust, kemudian usia sekian dia, nah itu akan pasti terpotong deh. Oke. Kalau itu terpotong, yang pertama kali kena pasti resiliensi. Resiliensi itu daya tahan dia terhadap bagaimana dia menghadapi tekanan. Ini seringkali saya temukan pada anak-anak yang sudah terlanjur menikah dini, menikah usia anak, itu pasti resiliensinya ambrol gitu ya, akan runtuh gitu. Nah inilah yang menjadi sayang kan, padahal hidup ini kan ya resiliensi itu yang dibutuhkan. Nah proses ini yang kemudian perlu kita pahami bersama bahwa anak-anak ini tidak boleh sampai terpotong tumbuh kembangnya, dia harus utuh mengejar sampai nanti itu kalau kita sudah punya setiap tugas perkembangan itu terpenuhi, misalnya identitas diri itu kan usia remaja ya, dia paham dirinya, dia mencintai dirinya. Ini yang sering keliru nih Pak, anak-anak itu sering mencari sahabat dulu, tapi lupa bersahabat sama dirinya. Nah, itu yang harus kita ingatkan, kalau dia itu bersahabat dengan dirinya nggak mungkin dia gampang dirayu cowok, atau yang cowok juga tidak terkeblasuk. Nah, ini tugas pengembangan ini kan akan patah pada saat terjadi pernikahan usia anak. Oke, Bu, ini pertanyaan mungkin susah ya. Saya sendiri susah untuk kemudian memilih yang mana. Misalnya terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki pada anak-anak kita. Apa yang seyogianya dilakukan? Baik. Saya selalu kalau untuk dispensasi itu memisahkan ya. Kalau anak di bawah usia 16 tahun, maka kami sudah mengatakan jangan dinikahkan. Coba kebayang, dia sudah punya tanggungan harus melahirkan, usia anak ditambah tanggungan punya suami atau punya istri. Doesn't make any sense menurut saya. Sehingga ya sudah, anak ini bayinya dilahirkan, nanti pasti akan ada tempat untuk bayi itu biasanya dibesarkan atau keluarganya. Tapi kalau di bawah 16 tahun strict saya tidak dinikahkan. Karena ini akan mengganggu keseluruhan jalur tadi perkembangan. Siklus masalah itu ya. baru. Masalah baru, betul sekali. Belum lagi nanti pasti ada ganti pasangan. Nggak mungkin kok itu enggak ada perceraian kalau usianya segitu di 16 tahun ke atas ya perlu pendampingan sangat khusus kalau itu memang mau dinikahkan. Tapi ya sebetulnya kalau 16 tahun ini belum ada sisi ekonomi yang kuat dan lain sebagainya, sebaiknya memang dibesarkan oleh orang tuanya atau bayinya dibesarkan oleh kakek neneknya saja. Nah, ini kan buah si malakama selalu. Tapi kalau kami di KPAID tetap, Mbak Indah, kami tidak menikahkan anak dengan usia di bawah 16 tahun itu. Baik. Itu menjadi insight ya bagi siapa saja ya, supaya kemudian apa sih yang harus dilakukan orang tua supaya sama-sama bisa mencari solusi yang terbaik buat anak yang sudah terjadi seperti itu. Pak Dewan, apa yang mau disampaikan di akhir acara? Ya, jadi memang kita harus memberikan pemahaman, artinya kan sekarang ini kan kalau banyak pernikahan usia anak itu kita kehilangan generasi juga. Ya, betul sekali itu. Karena generasi ini yang harusnya generasi emas ini, karena nanti pasti ada masalah entah itu secara psikologi ataupun masalah untuk masa depannya. Karena sekarang ini kalau kita melihat semuanya serba global dan juga kita mau melihat berita dimanapun, ya saya kasih pemahaman kepada ya orang-orang terdekat atau anak saya, apakah kamu nggak mau lihat dunia? Masih banyak dunia yang perlu dilihat. Jadi kasih pemahaman-pemahaman ini yang seperti sekarang ini ya, kita juga membuka wacana juga nanti ini banyak yang penonton ini, artinya generasi ini yang harus kita selamatkan juga. Karena kan tantangan ke depan itu tuh ekonomi pasti yang menduduki peringkat pertama besok kalau kita berbicara global, ya kan? Kalau umpamanya Jogja mungkin nggak begitu ekonominya ya, tapi kalau secara global
kalau ekonomi dan juga pendidikan kalau umpamanya sekarang ini kan juga hampir semuanya itu kan dapat kesempatan untuk belajar. Sekarang ada sekolah rakyat, baik itu Desil 1 atau Desil 2, dan juga sekarang ada juga sekolah-sekolah unggulan, dan juga beasiswa. Tinggal bagaimana itu tadi, banyak platform-platform itu yang memberikan edukasi lah, edukasi tentang pendidikan, kemudahan bagaimana mendapatkan beasiswa kemana aja. Itu kan sekarang ini terbuka, walaupun pemerintah daerah, pemerintah kabupaten itu ada semuanya. Dari kementerian pun, dari DPR RI ada banyak, entah itu PIP dan lain sebagainya. Kalau di provinsi ada Kacer dan lain sebagainya. Terus di kabupaten itu ada semuanya. Jadi tinggal kita itu mengarahkan juga, dan juga kita juga harus memberikan edukasinya, semakin banyak edukasi kepada orang tua, kepada siswa-siswa. Itu yang kami sampaikan juga. Kita kan sering di Dinas Pendidikan juga, kami juga sering mengadakan sosialisasi atau podcast, ataupun dengan DP3AP2 kita selalu support kegiatan DP3AP2 untuk ibu-ibu yang korban kekerasan juga, untuk mendapatkan modal, ataupun ibu-ibu janda-janda itu kan di DP3AP2 juga sering kami dari Komisi D mendorong, terutama untuk pendidikan, untuk di DP3AP2 untuk ibu dan anak, ini semuanya kami support. Nah, ini tidak kurang usaha untuk melakukan itu. Monggo silakan ditangkap, pilihan ada di tangan Anda. Tapi kalau tadi bicara soal pernikahan dini dan juga ketahanan keluarga, tadi kita sudah bicara ya. Apa saja yang harus dilakukan. Pak Anton Prabu, matur suwun. Terima kasih. Thank you, Mbak Indah. Bu Selvi, terima kasih banyak. Sama-sama. Tidak putus asa. Meskipun pasiennya semakin banyak, nggak putus asa, nggak jengah ya. Ya kan sekarang kan masih banyak yang harus mengantri dan lain-lain. Ini kok cepat sekali kayaknya, Bu ya. Kurang kayaknya ya. Kurang ini harus. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi nanti dalam talkshow berikutnya. Ya, terima kasih. Ya pemirsa, banyak hal yang kita bicarakan di sesi ini. Bagaimana pernikahan usia dini atau usia anak tadi ya. Kalau itu terjadi, apa yang harus Anda lakukan dan sebagainya. Ini sama-sama kita dengar dari narasumber kami. Tapi bagaimana kita mengusahakan itu tidak terjadi pada diri keluarga, putra-putri Anda, kita perlu belajar bersama. Negara hadir dengan berbagai fasilitasnya, bersama dengan program-programnya. Tapi semua pilihan ada di tangan Anda. Kita bentuk keluarga kita yang keluarga yang sejahtera dengan ketahanan keluarga yang luar biasa. Saya Indah Ardina, ketemu lagi dalam talk show Siap Nikah berikutnya. Sampai jumpa. Salam Indonesia.